Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Ada sukacita petang hari ini, mulai dari kalau enggak salah hari ini hari yang ke-6 ya. Kami bersyukur saudara bisa terus hadir setia sampai hari yang ke-6 ini. Dan di hari yang ke-6 ini tema firman Tuhan adalah berjaga-jagalah, Tuhan segera datang. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir berkata dalam hati atau bertanya-tanya, apakah tema yang diusung petang ini tidak salah? Apakah tema ini sudah tepat? Mengingat ini kan kebaktian, kebangunan rohani dengan tema-tema Roh Kudus. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa tema ini sudah tepat dan bahkan ini sangat bagus. Tema ini tidak salah ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena yang pertama kalau kita mau merenungkan ini merupakan firman Tuhan yang belum tergenapi dan pasti digenapi. Bapak Ibu Saudara mau percaya atau tidak, Tuhan Yesus akan tetap datang, saudara. Kemudian yang kedua, kedatangan Tuhan Yesus itu merupakan satu momentum, satu peristiwa yang sangat besar, extraordinary. Sangat luar biasa, agung, ya, tapi sekaligus mendebarkan, dahsyat tapi menggetarkan Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Sebab sejarah dunia akan diakhiri. Itulah sebabnya orang percaya yang benar mestinya berjaga-jaga. Sebab memang itulah sejatinya yang kita nanti-nantikan, yang kita rindukan, yaitu hari Tuhan. Di mana kita bisa bertemu muka dengan yang mulia Tuhan Yesus. Dan ketika ada orang percaya yang tidak menantikan kedatangan Tuhan atau hari Tuhan, maka kekristenan yang dipahami pasti tidak tepat, saudara. Jadi memang apapun yang kita sedang lakukan, bagaimanapun keadaan kita, sekalipun kita sedang mengadakan kebaktian kebangunan rohani dengan tema-tema Roh Kudus, berjaga-jaga itu tetap relevan, saudara. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga. Tidak bisa tidak. Karena kalau memang kedatangan Tuhan itu harus digenapi, harus tergenapi melalui kehidupan kita. Kita tentu dan harus berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita berbicara tentang hari Tuhan, tentu yang dimaksudkan bukan hanya pengertian secara luas atau dalam arti besar
yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua di awan-awan permai bersama para malaikatnya untuk menjemput orang-orang salehnya, tetapi juga dalam pengertian yang sempit, yaitu waktu atau masa hidup kita berakhir di bumi ini. Saudara, kita itu harus menyadari betul seberapa hebat manusia, seberapa kuat, seberapa pandainya setiap manusia. Suatu saat nanti pasti hidupnya akan berakhir. Ya, detak jantungnya akan berhenti, nadinya tidak ada lagi, nafasnya tidak ada lagi, dan tubuh menjadi kaku. Terkait akan hal ini, Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 24 ayat yang ke-42, di mana dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ini firman Tuhan yang tentu harus kita percayai, saudara. Dari ayat ini sangat jelas disampaikan satu pesan, satu nasihat, agar setiap orang, khususnya orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berjaga-jaga. Ayat ini juga ayat ini tidak hanya menyampaikan pesan agar kita harus berjaga-jaga, tetapi juga alasan kenapa kita harus berjaga-jaga. Kenapa, saudara? Yang pertama, sebab tak seorang pun tahu waktunya, kapan Tuhan akan datang yang kedua kali. Itu tidak ada yang tahu. Siapapun gak akan tahu. Ayat tadi sudah menyampaikannya, di mana dikatakan, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tidak ngerti, saudara. Tidak tahu. Bahkan diteguhkan, diperkuat dengan ayat yang ada di bawahnya, ayat yang ke-44. Di mana dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Artinya berjaga-jaga. Karena anak manusia datang pada saat yang kamu tidak duga. Yang tidak kamu duga. Ya, tidak ada yang tahu, saudara. Bahkan kalau kita teliti membaca ayat-ayat Alkitab, ya, jelas Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Markus 13 ayat 32, tidak saya tulis di situ, dikatakan tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, dan anak pun tidak. Artinya Tuhan Yesus sendiri tidak tahu kapan ia harus datang. Hanya Bapa saja. Dikatakan dalam Markus 13 ayat 32. Memang mungkin Bapak Ibu Saudara bisa berkata, tapi Pak, ini kan memang hari-hari terakhir. Sudah ada tanda-tandanya. Benar, saudara. Alkitab juga mengatakan seperti itu. Di dalam 2 Timotius 3
ayat 1 sampai 5 sangat jelas dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar, masa yang sulit. Dan itu kita rasakan saat ini. Ya, semua mengakui bahwa hari-hari ini hidup tidak semakin mudah, mencari pekerjaan semakin sulit, yang sudah punya pekerjaan penghasilannya semakin berkurang, ya, yang berdagang dagangannya semakin sepi. Bahkan kalau kita mengikuti berita, ini dikatakan sebagai resesi global. Jadi tidak hanya bangsa Indonesia, tapi di seluruh dunia semua mengalami masa-masa yang sulit. Dikatakan manusia menjadi hamba uang dan mulai mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang artinya segala sesuatu diukur, dinilai, diperhitungkan dengan uang. Kalau ada uang, jalan. Tapi kalau enggak ada uang, ya enggak jalan, saudara. Ya, mulai ya mementingkan dirinya sendiri, egonya muncul. Semakin maju teknologi, ya orang semakin memperhatikan dirinya sendiri. Memberontak kepada orang tua. Kita lihat bagaimana kehidupan moral anak-anak sekarang, berani dengan orang tua, dikasih tahu sepatah kata, menjawab 3 patah kata, ya, tidak segan-segan kalau tidak cocok dengan orang tuanya meninggalkan rumah atau melakukan hal-hal yang tidak pantas, saudara. Ini menunjukkan tanda-tanda, ya. Belum lagi dikatakan suka menjelek-jelekkan orang. Coba saudara perhatikan apa yang terjadi di media sosial. Saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Ya. Saudara enggak usah di media sosial, ya. Di lingkungan teman-teman saudara, di kantor, ya, di komunitas atau bahkan di gereja, tidak sedikit yang suka menjelek-jelekkan temannya, saudara. Ya, merasa sok tahu, ya, apalagi kalau dengar firman seperti ini, seringkali menolak, saudara. Ya, karena merasa lebih tahu. Keadaannya seperti itu. Dunia semakin jahat, segala sesuatu yang dilakukan manusia itu cenderung jahat. Saya sampai berpikir, saudara, sulit, bahkan sangat sulit untuk mengerti apakah suatu berita ini merupakan berita yang benar atau palsu, yang beneran atau hoak. Sampai enggak bisa bedakan saya. Ya. Itu artinya apa? Kalau kita perhatikan banyak hal kebohongan yang disebar, saudara. Dan anehnya kita justru terbelenggu di sana. Tahu kalau itu belum tentu benar, tetapi kita terbelenggu. Kita percaya kepada medsos. Coba saya tanya, sebagian besar dari kita pasti mempercayai medsos. Buktinya apa? Ada yang sehari tidak buka HP untuk lihat berita, IG, FB, Twitter atau apa. Pasti saudara buka. Ya. Padahal jelas itu belum tentu benar. Yang benar itu ke Alkitab, malah enggak dibuka, saudara. Ya. Itu keadaan akhir zaman. Kadang-kadang saya dapatin ya seseorang merusak orang lain ya. Apa namanya dengan berbagai cara. Padahal enggak kenal, saudara. Ya. Yang sederhana saja.
Yang jualan online, mungkin ada pembeli, ya dia beli, kemudian barangnya bagus, justru dirusak. Setelah dirusak, dia upload di medsos, akhirnya memeras. Kalau nanti dibayar, dikasih ganti rugi, maka dipulihkan lagi produknya. Enggak kenal loh saudara, berbagai penipuan. Tetapi yang mau saya sampaikan saudara, ya, sekalipun tanda-tanda zaman sudah menunjukkan ini hari-hari yang terakhir, Tuhan akan segera datang. Bukan berarti kita bisa meramalkan atau memastikan kapan kedatangan Tuhan itu. Enggak bisa, tak seorang pun bisa. Tadi saya sudah sampaikan, ya, enggak ada yang bisa. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Artinya harus tetap diingat-ingat, harus tetap diingat-ingat. Apa itu saudara? Dikatakan di sini, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Satu hari equal 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Artinya apa? Artinya apa yang dalam pemandangan atau pemikiran manusia yang dipandang itu segera terjadi, belum tentu terjadi. Bisa masih lama. Tetapi apa yang dalam pemandangan dan pemikiran manusia, oh mungkin besok akan terjadi. Ya, tadi saya katakan, mungkin berpikir besok terjadi tapi masih lama, saudara. Atau dibalik, ya, mungkin berpikir masih lama, ternyata segera terjadi. Tuhan bisa segera datang, saudara. Maka kalau sampai ada orang yang meramalkan atau menubuatkan, ya, oh nanti akan terjadi kiamat tahun 2000 sekian. Dulu kan sering ada begitu ya, betul? Ya, pasti itu hoak, pasti itu bohong. Karena Alkitab berkata nggak ada yang tahu kok saudara. Betul saudara? Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap berjaga-jaga. Amin, saudara. Ya, harus tetap berjaga-jaga. Sekalipun tanda-tanda itu sudah menunjukkan Tuhan akan segera datang. Jadi yang pertama, kenapa? Karena tak seorang pun tahu waktunya. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus berjaga-jaga? Ya, supaya kita tidak hanyut dengan rutinitas. Tadi dituliskan dalam Matius 24 ya, ayat 42 dan 44. Nah, sekarang kita maju saudara. Ya, di ayat 37 sampai 39 di mana dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 38. Tidak muncul ya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengkawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat ke-39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi jelas, ya sangat jelas. Dikatakan pada zaman Nuh itu identik dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Pada zaman Nuh manusia tidak ngeh pada zaman itu.
Mereka melakukan satu rutinitas, kebiasaan hidup sehari-hari. Di sini dipakai kata makan, minum, kawin, dan mengkawinkan. Itu rutinitas, saudara. Sampai Nuh masuk ke dalam bahtera, masih belum ngeh. Sampai ketika air bah itu datang melenyapkan mereka. Membinasakan mereka. Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa dalam hidup ini setiap kita itu memiliki satu rutinitas. Siapapun kita, kebiasaan hidup. Amin. Ya, Bu Monika tiap pagi bangun, apa dulu Bu? Jalan-jalan, doa dulu, jalan-jalan, mulai kerja, ya ke pasar mungkin, melakukan aktivitas, begitu terus. Yang karyawan juga sama, ya, punya rutinitas tertentu. Ibu rumah tangga juga sama, punya rutinitas tertentu. Dan kalau kita perhatikan, ternyata yang kita lakukan setiap hari itu selalu sama. Betul? Selalu sama. Dari pagi sampai sore juga begitu-begitu terus. Tiap hari juga begitu-begitu terus. Bulan berganti bulan, ya begitu terus. Karena itu sudah menjadi rutinitas. Ini harus kita waspadai. Sebab rutinitas seringkali menjadikan kita lengah. Kita tidak berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau hidup kita dalam keadaan nyaman, tidak ada ancaman jiwa, sakit penyakit, pekerjaan lancar, semua baik. Oh, enggak mikir sama sekali, enggak mikir sama sekali. Ya, enggak ada yang mikir, Bapak Ibu Saudara. Tetapi malam ini kita diingatkan supaya di tengah-tengah rutinitas kita tetap ingat bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali. Jangan saudara pikir seperti tadi, oh masih lama karena masih muda. 2 hari lalu ya saya layat di Tiongteng, itu seorang anak yang berusia 22 tahun, dia meninggal, kecelakaan. Ya, naik motor berdua, jatuh, jadi kecelakaan tunggal, saudara. Sama-sama perempuannya, dua-dua meninggal. Kalau dipikir-pikir aneh ya saudara ya. Mosok sih jatuhnya seperti apa kalau dipikir-pikir. Ya, kok bisa loh meninggal. Dan yang meninggal itu 2 loh, bukan 1. Boncengan. Ya, nggak pernah berpikir. Orang tuanya mungkin nggak pernah berpikir kalau anaknya akan mendahului dia. Ya. Tapi ingat saudara, Tuhan bisa datang kapan saja. Bisa dia datang di awan-awan bersama malaikat-malaikatnya untuk menjemput orang-orang salehnya. Tetapi bisa juga ketika hari hidup kita itu berakhir. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara dengan kerendahan hati kita betul-betul menyadari dan menghayati akan hal ini. Jangan sampai tidak berjaga-jaga. Maka Alkitab dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 mengatakan perhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Artinya perhatikan kebiasaan hidupmu. Bagaimana kamu berkebiasaan hidup tiap-tiap hari itu yang kamu lakukan apa? Jangan sampai kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu maksudnya. Janganlah seperti orang bodoh tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada. Ya. Karena hari-hari ini jahat. Berusahalah supaya kamu mengerti akan kehendak Tuhan. Jangan cuma mikirin kemauan sendiri, keinginan sendiri. Ya,
Tapi coba perhatikan, apakah yang kita kerjakan itu memuliakan Tuhan atau tidak? Apakah yang kita kerjakan ya itu menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati kita? Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita tidak berjaga-jaga hanya karena kebiasaan hidup kita yang salah. Amin Saudara, amin. Mau memperhatikan kebiasaan hidupmu, coba nanti cek. Ternyata kalau kita mau sungguh-sungguh memeriksa, banyak sekali waktu yang kita buang dengan sia-sia, saudara. Sebab itu mulai malam ini kita koreksi diri kita. Ya. Dan yang ketiga, kenapa kita mesti berjaga-jaga? Karena nanti ada yang dibawa, tetapi ada juga yang ditinggal, saudara. Di dalam Matius 24, jadi nanti lengkapnya saudara bisa baca Matius 24 ayatnya mulai 37 sampai 43. Tapi nanti saya di sini cuma sampai ayat 41, saudara. Ya. Dikatakan pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Jadi ada yang dibawa, ada yang ditinggal. Kalau ada 2 perempuan sedang memutar batu ya, kilangan, maka yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Ayat 41. Jadi pada hari kedatangan anak manusia nanti ada yang dibawa tetapi ada juga yang ditinggal. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, pengen yang dibawa atau yang ditinggal saudara? Halo? Dibawa. Kalau mau yang dibawa harus berjaga-jaga, harus waspada dalam hidup ini. Di bagian lain hal senada, hal yang sama, ya, itu di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ini sama sebetulnya. Kalau saudara baca kisah itu, perumpamaan itu, ternyata ada yang diperkenan untuk masuk ruang perjamuan kawin, tetapi ada juga yang tidak diperkenan untuk masuk dalam ruang perjamuan kawin. Siapa yang tidak diperkenan? Yang kehabisan minyak. Artinya apa? Gelap. Betul gak saudara? Hidupnya dalam gelap. Ya. Artinya apa? Tidak berjaga-jaga sebagaimana mestinya. Ya. Akan tidak diperkenan masuk ruang perjamuan kawin. Ini bukan sesuatu yang main-main Bapak Ibu Saudara. Ini perlu bagi kita untuk kita ketahui. Bahkan ya di bagian lain lebih ekstrim lagi. Tuhan Yesus mendeklar. Deklar itu artinya menyatakan secara terbuka. Artinya terus terang saudara. Itu ditulis di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan Yesus berkata, pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku. Aku bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku tumpang tangan orang sakit demi namamu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku berterus terang kepadamu. Enyahlah engkau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan. Artinya apa? Artinya suatu saat nanti ada yang diterima dan ada yang ditolak. Ada yang diperkenan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan mereka yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Tentu ini peringatan bagi pemberita firman seperti saya, para pendeta, ya, hamba-hamba Tuhan yang beroleh karunia-karunia, sepertinya punya karunia,
doa orang sakit sembuh, bisa bernubuat, tahu apa yang terjadi pada jemaat. Tetapi itu tidak jaminan. Justru bisa jadi dipandang pembuat kejahatan, saudara. Ya, itulah sebabnya siapapun kita, mari Bapak Ibu Saudara, malam ini kita disadarkan supaya kita berjaga-jaga. Bapak Ibu mau berjaga-jaga? Mau berjaga-jaga? Puji Tuhan. Ya. Pertanyaannya kalau begitu bagaimana kita mesti berjaga-jaga? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mesti mempersiapkan diri? Kita akan baca apa yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Ya, di situ dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini kan akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ayat 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu artinya, kalau kita mau berjaga-jaga, kita harus hidup sekudus-kudusnya. Harus hidup sesuci-sucinya, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu Saudara cepat-cepat minder, jangan cepat-cepat memiliki blocking mind, pikiran yang menolak ketika mendengar kata suci atau kudus. Ya, Bapak Ibu. Jangan saudara berpikir kalau yang namanya suci atau kudus itu hanya bisa dicapai oleh Tuhan saja. Atau orang-orang tertentu, misalnya seperti pertapa atau mungkin orang-orang yang berilmu, bukan saudara. Ini merupakan sesuatu yang natural, sesuatu yang wajar, yang bisa kita semua alami. Pertanyaannya kalau begitu apa toh Pak yang dimaksud dengan hidup sesuci-sucinya atau hidup sekudus-kudusnya? Itu seperti apa? Hidup kudus atau hidup suci adalah hidup yang terarah pada kekekalan. Hidup yang berfokus kepada kekekalan. Hidup yang tujuan akhirnya adalah Tuhan dan kerajaannya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan saudara berpikir kalau kita berusaha untuk hidup kudus, berusaha untuk hidup suci, itu kita akan menjadi orang yang tidak wajar atau aneh. Enggak saudara, enggak. Ya, kita juga akan seperti manusia-manusia lain pada umumnya. Di mana tanggung jawab yang sudah dibebankan kepada kita tetap harus kita pikul. Tetap harus kita lakukan, tetap harus kita kerjakan. Sebagai seorang laki-laki kepala rumah tangga yang punya pekerjaan, ya tetap bekerja. Ngerti maksud saya?
Ibu rumah tangga yang mengerjakan berbagai segala sesuatu yang menyangkut rumah tangga, kebersihan, masak, ngatur ini, ngatur itu, tetap dikerjakan. Itu tanggung jawab namanya. Anak-anak yang masih belajar, kuliah, ya tetap melakukan tugasnya. Yang membedakan adalah arahnya, tujuan akhirnya. Ya. Mereka yang berkarir tetap berjuang untuk karirnya itu bisa meningkat, saudara. Tetapi arahnya itu ditujukan kepada Tuhan dan kerajaannya, kepada kekekalan, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, saudara. Amin. Tetapi kita tujukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, agar kita berkenan suatu saat nanti. Itu arah yang benar, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini tentu tidak mudah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebanyakan orang, termasuk orang percaya, itu terlanjur memiliki fokus hidup yang salah. Fokus hidupnya itu selalu pada kekinian, bukan kekekalan, bukan dunia yang akan datang, tapi dunia hari ini. Rata-rata begitu. Ya. Itu sudah dimulai sejak kanak-kanak, ya dimasukkan filosofi, pengertian-pengertian yang seperti itu. Coba kalau masih anak-anak, kita kasih tahu anak-anak, kamu belajar yang pinter ya. Kalau nanti kamu pinter sekolahnya, kamu cari duit gampang, bisa beli mobil. Ya bisa beli pakaian bagus, betul gak? Arahnya selalu pada diri sendiri, kepentingan diri, dunia ini arahnya, pasti seperti itu. Orang yang kejar karir, pengen punya jabatan yang tinggi, arahnya tetap seperti itu. Kalau ditanya kenapa kamu kerja di sini, saya pengen karir Pak. Lalu kalau karirmu sudah tercapai, tujuannya apa? Kalau karir saya sudah tercapai, saya mau beli rumah. Saya mau beli mobil. Betul enggak? Rata-rata seperti itu. Ya. Kenapa memburu jabatan atau kedudukan? Karena berpikir kalau punya jabatan, punya kedudukan pasti dihormati. Betul enggak saudara? Iya, dihormati. Mau pengen apa bisa, mau makan apa bisa, mau jalan-jalan kemana bisa. Kenapa pengen tenar? Ya karena kalau tenar dipuji, dikagumi banyak orang. Tujuannya apa? Selalu ke diri sendiri saudara. Kekinian pada dunia saat ini bukan kepada kekekalan. Jadi memang tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Padahal sangat jelas firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Dikatakan jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya. Coba sekarang kita koreksi diri kita sendiri, kita ikut Yesus, kita percaya kepada Yesus, tujuan saudara apa? Coba renungkan. Saudara berharap kepada Yesus untuk hari ini atau masa depan saudara? Untuk kekinian atau kekekalan? Untuk dunia hari ini atau dunia yang akan datang? Kalau kita percaya kepada Yesus, datang ke gereja, berdoa, memuji Tuhan, tujuannya hanya untuk beroleh berkat-berkat jasmani yang bisa dinikmati di bumi ini. Untuk memuaskan keinginan kita, supaya kita bisa nikmat, kita bisa nyaman, kita bisa bahagia versinya kita. Maka kita menjadi orang yang paling malang dari segala manusia. Itu tadi firman Tuhan loh, bukan saya. Ya.
Ironinya, lebih parahnya lagi, gereja yang merupakan organisasi atau lembaga rohani yang mestinya membicarakan hal-hal yang rohani, tapi justru yang lebih banyak dibicarakan atau yang lebih kuat ditekankan itu adalah hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah. Ya. Kamu kalau nanti percaya kepada Yesus, enak loh. Hidupmu diberkati. Kalau sudah lama enggak ke gereja, sakit-sakitan kita besuk. Lah kamu sih enggak setia, coba kamu datang ke gereja. Tuhan pasti tolong. Promonya selalu begitu, saudara. Ya, jarang sekali ya mempromosikan tentang hal-hal yang rohani. Artinya maksud saya bukan jarang tapi kurang kuat, saudara. Kurang kuat. Jadi enggak sampai tergores. Padahal ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkiblat kepada hidupnya Tuhan Yesus, di dalam Matius 9 ayat yang ke-35, jelas di sana dikatakan Tuhan Yesus itu berkeliling dari kota ke desa, masuk rumah ibadah, itu yang diberitakan adalah kerajaan surga. Bukan kerajaan dunia, kerajaan surga. Loh kok bisa-bisanya loh. Ya, gereja lebih menekankan kerajaan dunia. Firman Tuhan jelas berkata, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Carilah perkara yang di atas. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Di bumi ngengat dan karat. Ya, akan merusaknya, pencuri akan mencurinya, saudara. Ironi. Bahkan kalau kita mau bicara lebih jauh ya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan hal yang murah. Bukan hal yang gampang. Wong Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 13 ayat 24. Tuhan Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berusahalah masuk, pintunya itu sempit, banyak yang berusaha tapi enggak bisa. Loh kok banyak orang Kristen enggak ngalamin krisis ya, santai-santai, merasa aman-aman saja. Padahal sebenarnya dalam keadaan yang tidak aman. Ya, mereka berpikir aku sudah menaruh pengharapan kok. Aku berharap kepada Yesus kok. Lah benar, firman tadi mengatakan berharapmu itu tentang apa? Dunia saat ini atau dunia akan datang? Kekinian atau kekekalan? Kalau kekinian berarti kita orang yang malang. Paling malang Bapak Ibu Saudara. Ya, sungguh ini harus kita perhatikan. Apalagi khotbah-khotbah seperti ini, khotbah akhir zaman ya. Ini kalau saudara mau baca di Matius 24, tadi kan saya katakan ayat 37 sampai 43. Itu dimulai dari ayat 1 tentunya ya. Matius 24 ayat 1 itu judulnya, perikopnya itu khotbah akhir zaman. Artinya apa? Akhir zaman itu harus dikhotbahkan. Amin. Ngerti saudara? Tetapi coba kita renungkan bareng-bareng, kita berpikir sama-sama. Kita cek and recheck. Coba sepanjang tahun dari Januari sampai Desember, berapa kali sih kita dengar khotbah tentang akhir zaman? Belum tentu sekali loh saudara. Belum tentu sekali. Coba renungkan, belum tentu sekali. Jadi telinga ini enggak terbiasa, dengar kayak gini ini enggak terbiasa. Dengar kayak gini dipikir ini asing, ini aneh. Ngapain ngomong seperti itu? Karena enggak dibiasakan saudara. Ini parah loh. Ya, maka jangan heran kalau kita dapati kehidupan moral saat ini itu tidak lebih baik, bahkan lebih jelek. Bahkan kita perhatikan mereka yang melakukan
kejahatan, kekerasan, tidak sedikit mereka yang orang percaya. Ya. Coba saudara lihat gembongnya ini, coba cek agamanya apa. Ya, orang percaya loh itu saudara. Cek sendiri di medsos saudara. Benar gak saudara? Ngeri saudara. Oleh sebab itu kita yang menantikan kedatangan Tuhan dan mempercepat hari Tuhan, dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13 tadi, ayo kita sadari ini. Nah pertanyaannya sekarang yang bisa muncul begini, kalau begitu bagaimana toh Pak agar kita itu bisa hidup suci? Bagaimana hidupku bisa terarah kepada kekekalan? Ya, bagaimana agar hidup kita bisa terarah pada Tuhan dan kerajaannya? Ada 2 hal yang saya dapatkan. Yang pertama, dimulai dari ini. Apa? Pikiran. Kita harus barui pikiran kita dengan firman. Karena firman itu perkataan Allah. Firman itu sabda Allah. Firman itu kecerdasan Allah. Firman itu pengetahuan dari Allah. Dan pikiran ini kan sudah terlanjur terisi dengan filosofi atau pengetahuan-pengetahuan dari dunia. Maka kita harus dibaharui, dibaharui. Gak gampang membaharui pikiran dengan firman. Ya. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi bicara pikiran, akal. Ya, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat mengerti kehendak Allah. Bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini harus dibarui. Ya, membarui pikiran kita dengan firman itu juga tidak gampang. Pak, jadi orang Kristen angel kabeh ya Pak ya soalnya. Iya, sulit semua saudara. Memperbarui pikiran dengan firman itu sulit. Kenapa? Karena harus dimulai dengan membangun gairah untuk menyukai firman. Harus ada kehausan akan firman. Kalau Mazmur 42 ayat 2 dikatakan seperti rusa yang haus akan sungai yang berair. Betul saudara? Ya, harus ada kehausan. Sekarang kita cek, kita koreksi diri kita masing-masing. Kita ini haus firman atau enggak saudara? Harus dimulai dari kehausan. Dan kehausan ini bisa muncul, ya, bisa ada, itu kalau kita yang membangkitkan. Enggak bisa orang lain, Tuhan pun enggak bisa. Tuhan tolong aku supaya aku bisa mencintai firman-Mu. Bisa kita doa gitu. Tapi ketika kita doa seperti itu, Tuhan akan bekerja, ya, Roh Kudus akan bekerja kalau kita mengawali dengan komitmen dan tindakan. Kalau kita cuma ngomong gitu, Tuhan barui aku dengan firman-Mu, aku rindu akan firman-Mu, amin. Tiap hari doanya gitu, gairahnya enggak ditambah, enggak bisa saudara. Saudara harus membangun gairah kecintaan saudara ini loh. Kehausan akan firman itu harus saudara bangun sendiri. Saudara ngerti? Saudara tahu seberapa banyak, seberapa sering saudara baca firman tiap hari. Kalau saudara baca berapa ayat, ya. Kalau saudara baca ngantuk atau enggak, ya. Itu yang bisa mengubah itu diri kita sendiri, dorongan dari dalam hati kita. Saudara harus bisa mendorong hatimu, membangkitkan gairah. Membangkitkan gairah, itu yang bisa lakukan adalah diri kita sendiri, saudara. Sekarang saya tanya, saudara punya gairah apa sih? Punya gairah apa? Gairah makan Pak, oh ya boleh, itu namanya nafsu makan, betul enggak? Siapa sih yang bisa mendorong saudara untuk suka makan, saya tanya. Apa orang lain? Enggak, diri kita sendiri, kitalah yang memilih.
Kita mau mengarahkan hati ini kemana, saudara? Kalau saudara mau mengarahkan hatimu untuk mencintai firman, maka saudara mesti bertindak. Dan kalau saudara betul-betul membangun gairah saudara akan firman, tahu enggak? Roh Kudus bekerja luar biasa. Yang pertama, ketika saudara baca firman, Roh Kudus itu menyingkapkan pengertian-pengertian yang baru. Saudara baca tiap hari, ketemu ayat yang sama, tetapi yang saudara dapatkan pasti beda. Baru penyingkapan dari Roh Kudus sesuai kebutuhanmu. Menjawab apa yang menjadi pergumulanmu. Ngerti maksud saya? Tahu ya saudara? Selain itu, saudara akan dipertemukan dengan firman-firman yang murni, yang mendewasakan. Saudara akan dipertemukan oleh ibaratnya saudara cari khotbah yang mendewasakan. Saudara, akan dipertemukan. Itu Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Nah kalau saudara mau Roh Kudus berperan besar, ya berdampak, ya saudara pasti harus lakukan itu, membangun kecintaanmu atas firman. Amin. Mau? Mau ya? Karena penting ini, kalau kita betul-betul ya memiliki kehausan akan firman, kita mesti ngejar belajar. Ya, enggak usah disuruh pasti belajar. Ya, ada khotbah-khotbah perlu dicatat saudara. Enggak cuma didengar. Karena pendengaran kita akan terbatas, saudara. Dan kalau kita memiliki kehausan akan firman, firman yang ditabur itu langsung diserap, saudara. Langsung sampai ke hati, langsung gores ke hati. Tapi kalau enggak ada kehausan akan firman, cuma sampai di kepala. Kalau enggak cuma sampai di telinga. Enggak bisa mengubah hidupmu tuh enggak bisa. Cuma sampai sini, sampai kepala. Tapi kalau kamu haus, seperti padang yang kering, tanah yang kering, yang merindukan air. Ketika hujan, air itu langsung diserap habis. Betul enggak saudara? Itu yang pertama. Yang kedua kita harus menemukan sampai memiliki Tuhan. Kita harus menemukan sampai memiliki Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya kita harus cari Tuhan. Kita harus cari Tuhan. Yeremia 29 ayat 13 mengatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Cari Tuhan itu dengan segenap hati. Ya. Sekarang saya tanya, siapa yang di sini sungguh-sungguh cari Tuhan? Nah, kira-kira siapa yang berani angkat tangan? Sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya. Saya enggak, Pak, saya cari duit. Cari makan buat keluarga. Ya. Saya enggak, Pak. Lah kamu cari apa? Cari seneng. Ya. Saya cari apa, Pak? Cari kesembuhan. Saya sakit kok, Pak. Ya. Saya cari apa? Cari keturunan karena sudah nikah sekian tahun enggak punya keturunan. Ya. Cari apa? Cari kedudukan, Pak, supaya hidup saya enak. Kadang ketika kita mencari hal-hal yang saya sebutkan tadi, bisa loh kita habis-habisan mengorbankan yang lain. Orang kalau sudah ingin memperoleh karir atau kedudukan tertentu, waktu itu dihabisin ke sana kok. Betul enggak? Keluarga diabaikan. Benar enggak? Kesehatan diabaikan. Setelah dapat kedudukan, karirnya berhasil, ya keluarganya berantakan. Kesehatannya hancur. Karena dikorbankan. Untuk hal-hal yang dunia, orang bisa seperti itu loh. Tetapi pertanyaannya kenapa untuk mencari Tuhan enggak bisa, saudara? Harusnya kita juga bisa all out, segenap hati. Dan dikatakan di sini kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, engkau akan menemukan aku. Akan menemukan aku. Itu artinya apa? Jam-jam doa saudara itu harus ditambah. Ya, harus ditambah, enggak gampang. Berdoa itu enggak gampang. Saya percaya semua orang, apalagi orang percaya, apalagi orang Kristen, pasti semua bisa berdoa. Enggak ketang, Tuhan berkati makanan ini, amin. Ya,
Tuhan aku mau tidur, lindungi semalam, amin. Tapi kan bisa saudara. Ya. Tetapi kalau berdoa yang benar, esensi doa itu sebetulnya bukan monolog atau satu arah atau berupa permintaan saja seperti itu tadi. Bukan saudara, tetapi dialog harus dua arah Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita berdoa sesungguhnya, ya mungkin kita sudah berdoa, tetapi pertanyaannya apakah kita sudah bersentuhan dengan Tuhan? Sedikit sekali orang yang berdoa bersentuhan dengan Tuhan. Jangan saudara pikir kalau sudah hamba Tuhan, sudah bicara di depan begini, langsung bisa bersentuhan dengan Tuhan. Enggak juga saudara. Saudara harus ngerti itu. Ya, untuk bersentuhan dengan Tuhan itu butuh perjuangan ekstra saudara. Ya, kenapa? Karena kita harus sadar bahwa ketika kita berdoa, ketika kita rindu untuk bersentuhan dengan Tuhan, kita itu harus mengalami satu transisi. Kita itu ada di alam fisik. Betul saudara? Betul saudara? Kita ada di alam fisik. Sedangkan Allah itu apa? Roh. Dia roh. Ya kalau alam fisik, kita ada di alam fisik mau bertemu dengan yang roh, tentu enggak gampang saudara. Butuh waktu transisi yang baik. Butuh diselaraskan, butuh menjadi harmoni. Benar enggak saudara? Amin? Ya, coba saudara doa, pikiran lalu lalang, amin. Saudara merasa sudah berdoa atau ampang? Jujur, atau ampiang? Sering enggak saudara ngalamin begitu? Ya, di gereja, wah puji-pujian, ya muji Tuhan, ya. Tapi sebetulnya kita muji kok, rasa-rasanya kok enggak ya, enggak, jujur enggak. Benar enggak saudara? Karena saudara harus berpindah dari alam fisik ke alam roh. Maka untuk bisa bersentuhan, apalagi sampai kita menemukan, sehingga kita memiliki, tidak hanya memiliki versi atau pengakuan kita, tetapi Tuhan juga mengakui, Tuhan memiliki kita dimiliki Tuhan sampai ke tingkat itu enggak gampang saudara. Perjuangannya segenap hidup, seumur hidup. Jadi orang Kristen berjuang itu ora ono enteke. Amin. Makanya kalau kita doa di gereja, kenapa sih ibadah kok diawali dengan pujian penyembahan? Itu sarana supaya kita itu memiliki transisi dari alam fisik ke alam roh. Sehingga hadirat Allah yang hadir, Allah hadir itu bisa kita rasakan saudara. Amin saudara. Saudara harus memuji Tuhan itu sungguh-sungguh. Memuji, pujian, penyembahan itu beda. Kalau pujian berkenaan dengan karya-karya Tuhan, pemeliharaan, perlindungan, berkatnya. Kita muji, dia agung, dia murah hati dan lain sebagainya. Tapi kalau penyembahan, kita itu tertuju kepada pribadinya sebagai Allah semesta alam. Dia yang agung, yang layak kita muliakan, yang layak kita sembah. Kita betul-betul bisa nyembah. Jangan sampai jadi orang Kristen gak bisa nyembah. Berarti saudara gak kagum akan Tuhan saudara. Kalau nyanyi bisa, ku kagum hormat akan engkau. Ini kan sebetulnya lagu penyembahan. Karena tujuannya pribadi Tuhan, betul gak saudara? Tapi apakah saudara apakah saudara masuk ke sana? Belum tentu. Kenapa? Karena rata-rata gak dari hati, rata-rata cuma dari mulut saudara. Amin. Amin saudara. Ngerti yang saya maksud? Jadi itu menolong sekali, pujian penyembahan itu menolong. Bahkan pilihan pujian, pilihan lagunya itu menentukan apakah saudara akan cepat atau lambat saudara. Ya, saudara boleh praktekkan nanti, coba. Itu tidak mudah. Tetapi kalau kita betul-betul rindu untuk mencari sampai menemukan, sampai memiliki Tuhan. Tak kasih tahu, Roh Kudus itu tidak tinggal diam. Ya, dia pasti menolong kita. Sebab dia sendiri ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berjuang untuk mengarahkan hidup kita hanya kepada kekekalan. Dengan cara apa? Memperbarui
pikiran kita. Yang kedua, mencari sampai menemukan Tuhan. Sampai kita bisa memiliki Tuhan. Percayalah ya, kalau saudara mau sungguh-sungguh, saudara pasti bisa. Enggak mungkin Tuhan janji pasti ditepati. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati.